Ungkapan situasi. Keluarga yang dikasihi Yesus Kristus bertata di sorga, namun sesungguhnya hati kita harus menjadi tata kemuliaan Tuhan. Dialah Sang Maha Kuasa dan Maha Besar dalam segenap hidup kita. Manusia banyak dirundung bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, bencana penyakit. Pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana di negara kita. Adakah kita hilang harapan? Adakah kita kehilangan pengharapan hidup? Ataukah kemuliaan Allah sinar bagi kita? Tuhan Allah tetap bersinar seperti matahari yang menyinari bumi kita. Selamat beribadah di hari Minggu pemulihan Yesus Kristus. Tema khotbah, bencana sebagai alat Tuhan mendidik umat-Nya. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pelayan firman hari ini adalah Bapak Penatua Samuel Samyanto. Marilah saudara-saudara berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Demikian nas pembimbing terambil dari 2 Petrus 3 ayat 10 hingga 11. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
Marilah kita berdoa untuk ibadah minggu pada hari ini. Umat Tuhan, marilah dalam sikap rendah hati kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengakui akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Sebab dalam Yesus Kristus kami menemukan damai sejahtera-Mu. Berikanlah kekuatan kasih-Mu di dalam diri kami, supaya kami pun terdorong untuk melayani dengan tulus dan murni. Di tengah bencana apapun yang kami alami, kami dimampukan untuk mengenal kasih-Mu yang memelihara hidup kami. Demikian permohonan umat-Mu dalam pengasihan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, jemaat marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kapung karena mempelai, kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan bergabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah bergabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena anggur dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, di mana atas kasih setianya kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah hari Minggu. Dengan penuh sukacita kita menyadari bahwa karya Tuhan di dalam kehidupan kita boleh kita rasakan sepanjang hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat fenomena alam yang pernah kita alami dan saksikan, baik itu bencana alam maupun mungkin juga gempa bumi, angin puting beliung yang pernah kita alami dan kita saksikan di negara kita. Baik yang terjadi di Poso, di Maluku, di Aceh, bahkan di daerah-daerah lainnya. Dan saat ini pula kita juga dilanda oleh wabah, yaitu COVID-19 yang terjadi di negara kita ini, bahkan juga di belahan bumi yang sekarang sedang berlangsung. Kalau kita melihat apakah COVID itu, bahkan wabah itu, terlepas COVID itu dibuat oleh manusia atau tidak, ini nyata merupakan wabah virus yang mematikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa demi peristiwa yang dialami setiap manusia, sehingga menimbulkan pertanyaan dalam pikiran, apakah
ini cobaan atau ujian dari Tuhan. Bencana alam ini atau musibah ini terjadi. Tentunya yang jelas Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Bahkan sebaliknya, Tuhan sendiri yang dicobai oleh iblis. Peristiwa ini terjadi adalah merupakan suatu kebesaran kuasa Allah. Kebesaran kuasa Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan musibah ini terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Sehingga bagaimana kita sebagai umatnya dapat menyadari bahwa semua itu tentunya kehendak Tuhan. Mungkin Tuhan mempunyai rencana yang baik, rencana dan tujuan bagi setiap manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa seperti ini tentunya sudah terjadi dan dialami oleh bangsa Israel ketika mengalami musibah adanya serangan wabah atau tulah belalang yang mematikan sendi-sendi kehidupan bangsa Israel. Baik itu di segi sosial, ekonomi, maupun segi keimanan atau peribadatan, semua itu tidak dapat berjalan dengan baik, atau boleh dikata mengalami kekacauan. Itu adalah bentuk hukuman Allah terhadap bangsa Israel, di mana bangsa itu kita tahu seringkali bangsa itu mengandalkan diri, mengandalkan kekuatannya, dan seringkali dia berbalik kepada Tuhan. Dia menganggap bahwa dia mampu untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang melatar belakangi pemberitaan Nabi Yoel adalah terjadi beberapa bencana, yaitu wabah belalang yang luar biasa yang melanda bangsa Israel. Begitu juga masa kekeringan dan kebakaran itu terjadi pula. Dan bagi Yoel, keadaan seperti itu merupakan tanda-tanda murka Allah atau hukuman Allah. Dan dengan demikian Yoel mendorong umat Tuhan yang ada di Yehuda melakukan pertobatan, introspeksi diri, melihat jati dirinya. Apakah tindakan yang dilakukan itu benar di mata Tuhan? Wabah belalang merupakan peristiwa terburuk yang terjadi pada zaman Alkitab. Kita ketahui jutaan belalang turun ke daratan dan melahap tanaman dan segala tumbuhan yang ada. Semua habis dimakan oleh belalang pelahap, sehingga terjadi kelangkaan makanan, bahkan kelaparan yang meluas di daerah Yehuda. Kalau kita telusuri, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dijelaskan bahwa ada 4 tahapan perkembangan serangga yang menyerang bangsa Israel. Yang pertama, kita kenal dengan belalang pengerip, yaitu ketika belalang itu dari awal menetas dari telur, itu disebut atau kita kenal dengan belalang pengerip. Melalui proses menjadi belalang pindahan, yaitu proses pengembangan sayap, lalu bisa terbang
itu disebut belalang pindahan. Dan kemudian melalui proses selanjutnya menjadi belalang pelompat, yaitu belalang mulai cukup untuk bisa makan sehingga menyerang seluruh tanaman yang ada di sekitarnya. Dari belalang pelompat melalui proses berikutnya menjadi belalang pelahap, yaitu belalang yang sudah dewasa, belalang yang sudah kuat. Nah, inilah yang dinamakan belalang pelahap. Ini yang menghabiskan seluruh tanaman, kebun, anggur, apel, dan seluruhnya. Apa yang ada di sekitarnya dimakan habis oleh belalang pelahap. Dengan demikian kita ketahui ada 4 fase belalang itu berproses sehingga membuat bangsa itu cukup lama menderita karena serangan belalang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa itu Nabi Yoel menyerukan kepada bangsa Yehuda untuk melakukan pertobatan, terlebih kepada para tua-tua, imam-imam Yehuda, untuk melakukan prosesi ratapan atau disebut ratapan rakyat, yaitu kembali hubungan yang baik dengan Tuhan. Artinya menjalin hubungan kembali dengan Tuhan dengan baik. Dikatakan bahwa seperti ini lazim dilakukan jikalau ada keadaan darurat atau ancaman dari pihak musuh, atau seperti gambaran dalam perikop ini. Jadi melakukan prosesi ratapan ini sudah lazim dilakukan jika menghadapi keadaan yang darurat atau suatu ancaman. Dan juga karena sering melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan dan tidak taat serta tidak setia kepada Tuhan, mereka harus melakukan pertobatan secara keseluruhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita lihat dari peristiwa dalam perikop ini, dan sudah kita pahami apa yang menjadi gambaran dari apa yang kita lihat di dalam perikop bacaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana hal ini kita bawa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita lakukan. Yang pertama, kita harus sadari bahwa Allah dapat memakai dengan berbagai cara untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup manusia. Kita tidak bisa membatasi, kita tidak bisa meminta hal itu terjadi. Tetapi ketika Tuhan berkehendak, maka semuanya itu akan terjadi. Inilah yang dinamakan kuasa Allah, otoritas Allah yang bisa membuat apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus menyadari bahwa semua itu adalah kuasa Allah. Yang kedua, di dalam menyikapi setiap peristiwa, umat Tuhan dengan kesadaran diri melakukan introspeksi diri dan berdoa memohon pengampunan. Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka kita harus memohon kepada Tuhan. Kita harus memohon pengampunan. Kita harus berdoa.
kita harus berharap kepada Tuhan bahwa kita mengakui kalau kita di hadapan Tuhan adalah orang yang berdosa. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia ternyata satu-satunya tempat untuk berharap dan bersandar hanyalah pada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Kita percayakan semuanya kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan kita minta tolong kepada orang lain, orang yang kita anggap pintar, orang yang kita anggap mampu, bukan itu. Tetapi kita harus serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Selanjutnya, dalam konteks pertumbuhan iman dalam keluarga, peran orang tua sangat penting menjadi pendidik utama dalam keluarga untuk mengajarkan nilai-nilai iman supaya generasi muda atau anak-anak kita dapat belajar dari berbagai peristiwa, termasuk peristiwa tidak menyenangkan dalam hidup mereka. Kita harus memberikan contoh yang baik. Kita harus menjadi pendidik yang baik. Kita tidak menjadikan batu sandungan ketika orang mau berbuat baik. Kita cenderung untuk melarang, sehingga kita menjadi batu sandungan. Orang mau berbuat baik, orang mau melakukan yang baik, tetapi ketika mungkin suami atau istri atau anak-anak, bahkan mungkin keluarga yang menjadi batu sandungan sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat juga di mana hari Tuhan dalam pandangan apokaliptik Israel berarti hari yang penuh dengan penderitaan. Tetapi bukan umat Israel yang dihukum, tetapi bangsa-bangsa yang belum bertobat yang akan dihukum. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, dikenal dengan istilah eskatologi, yaitu kedatangan kembali Tuhan Yesus sebagai Raja dan Hakim atas dunia. Yesus kembali bukan pada zaman akhir saja, Ia datang menemui umatnya. Istilah datang kembali yaitu terus menerus. Istilah datang kembali yaitu terus menerus. Kita bisa melihat di dalam Matius 18 ayat 20. Di sana dikatakan, sebab 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya setiap waktu, setiap saat Tuhan Yesus dapat dijumpai dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari kita senantiasa datang kepada Tuhan. Mari kita senantiasa serahkan seluruh persoalan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita datang dengan persoalan dan pergumulan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah persoalan pahit yang menjadi pelajaran di dalam hidup kita, dan senantiasa kita nyatakan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita memohon ampun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa gereja atau tempat ibadah boleh ditutup, tetapi hati kita tetap terbuka buat Tuhan. Dan kita siap menerima kasih karunia-Nya di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan samudra
Jemaat, marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa hadir di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dan kembali bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka. Sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau setiap menyertai setiap kegiatan
yang kami rencanakan. Kiranya Engkau lancarkan dan menyertai. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau sertai warga sekitar di tempat ini, agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, terlebih gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Engkau memberkati para pendeta, penatua, diaken, serta unit-unit misioner dari tingkat pelkes sampai dengan sinode. Engkau memberikan kekuatan serta kesehatan agar dia dapat melaksanakan tugas panggilan dalam setiap pelayanan dimanapun mereka berada. Tidak lupa juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kiranya Kau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkatilah keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan bagi anak-anak kami. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup. Kiranya Engkau saja yang menyertai dan memberikan kami semua berkat-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Bapa di dalam surga, saat ini bangsa kami, bahkan dunia, dilanda wabah COVID-19 yang mengakibatkan ketakutan dan kecemasan bagi kami umat-Mu. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, berilah kami kekuatan, kesabaran dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi tenaga medis dan seluruh pihak-pihak yang terkait, Tuhan mampukan dalam menanggulangi COVID-19 ini, sehingga wabah ini cepat berakhir. Inilah permohonan kami, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Keluarga Kristus, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab di dalam Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-17, yang mengatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Keluarga yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, roti hidup, kami bersyukur kepadamu karena hidup kami Engkau kenyangkan dengan segala yang baik. Engkau memampukan kami bekerja dan melimpahkan rezeki. Di dalam badai kehidupan, Engkau tetap mencurahkan kasih-Mu. Jadikan kami sebagai saluran kasih dan berkat-Mu. Terima dan kuduskanlah persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan bagi Tuhan. Kami serahkan hidup dan persembahan ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Yesus Kristus telah meladani perbuatan kasih. Lakukanlah firman Tuhan ke dalam segenap aktivitas kita. Nyatakanlah kesaksian-Mu atas perbuatan Tuhan yang besar. Sobat kau
Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.